Seperti di kerajaan lain, dinasti di Korea juga memiliki dayang. Gungnyeol, secara harfiah, wanita istana, ialah wanita yang tinggal di istana namun bukan anggota dinasti. Mereka melakukan beragam tugas di istana, seperti menunggu raja dan ratu, bekerja di ruang menjahit, hingga dapur istana. Karena dekat dengan kekuasaan, Gungnyeol kerap terseret dalam intrik yang mengelilingi mereka. Bagaimana Gungnyeol dipilih serta apa saja tugasnya di dalam istana dinasti Korea? Lowongan untuk posisi Gungnyeol tidak dibuka secara teratur. Sebaliknya, mereka direkrut setiap kali ada lowongan atau ketika ada raja baru di istana. Tulis Jung Bayang-sul di Korean Literature Now. Iklan perekrutan pun biasanya tidak disebarkan secara luas. Istana menerima rekomendasi dan dengan hati-hati memilih dari daftar kandidat yang diperiksa. Dalam beberapa kasus, ratu atau putri mahkota diizinkan membawa pelayan wanita mereka dari rumah keluarga ke istana. Dalam Hanjungnok, Memo Arley di Higyeong, ada beberapa bagian yang menyinggung proses pemilihan Gungnyeol. Setelah kelahiran putra mahkota Sado, sebuah balai kerajaan baru segera dibangun untuk sang pangeran muda. Dalam prosesnya, Raja Yeongjo membawa Gungnyeol yang sebelumnya bertugas di bawah Ratu Seonhui untuk menunggu putra mahkota. Ia adalah ratu mantan Raja Gyeongjong. Ini memberi informasi bahwa Gungnyeol biasanya diminta meninggalkan istana jika keluarga kerajaan yang mereka layani sudah meninggal. Di sisi lain, raja pun bisa memilih Gungnyeolnya sendiri. Sudah menjadi praktik umum di dinasti Korea untuk merekrut Gungnyeol dari antara putri pejabat istana berpangkat rendah. Namun tidak semua keluarga suka putrinya bekerja di posisi itu. Sebagian bahkan dikisahkan menentang dan berjuang untuk mencegah putri direkrut menjadi Gungnyeol. Kata Jung, umumnya, Gungnyeol memasuki istana antara usia 4 dan 13 tahun. Keperawanan, garis keluarga, penampilan, dan karakter dipertimbangkan dalam memilih Gungnyeol. Mereka menerima pendidikan yang ketat selama 15 tahun dan kemudian memulai tugasnya sendiri. Kehidupan Gungnyeol diilustrasikan dengan baik di Gungnyeolsa yang dianggap ditulis oleh seorang Gungnyeol. Dalam tulisan tersebut, pakaian khas Gungnyeol digambarkan sebagai berikut. Setiap sebelum pertemuan pagi dan salam sore di Balai Jangchungak di Istana Myeonggung, kami diharuskan mengenakan rok panjang yang menjuntai ke bawah. Wig besar yang dihias dengan baik di kepala dilengkapi pita yang cantik. Penulis buku yang tidak dikenal itu menggambarkan kegembiraan kehidupan istana. Beberapa Gungnyeol menjalin persahabatan dan bersenang-senang sambil bernyanyi dan menari. Meski memiliki banyak teman, Gungnyeol hidup terpisah dari keluarganya. Untuk keluar dari istana dan bertemu keluarga, mereka harus mendapatkan izin. Itu pun hanya bisa dilakukan dalam waktu singkat. Wanita yang sudah menikah tidak bisa bekerja di istana. Seorang Gungnyeol biasanya dibawa masuk ke istana sejak ia berusia pra-remaja dan tinggal di istana selama sisa hidupnya. Gungnyeol melakukan semua pekerjaan rumah tangga di istana seperti memasak, bersih-bersih, dan melayani raja atau ratu. Gaya rambut dan kebiasaan Gungnyeol berbeda sesuai dengan posisi mereka. Namun mereka diizinkan untuk menikmati sedikit kekayaan dan kemewahan istana. Para wanita juga mahir menghibur diri mereka sendiri, jadi hidup mereka pasti tidak semuanya buruk. Kadang-kadang, Gungnyeol mengadakan pesta untuk mereka untuk menghibur satu sama lain. Dalam kasus ekstrim, Gungnyeol terlihat memasuki paviliun tepi sungai dan rumah peristirahatan para pedagang. Gungnyeol diketahui suka menghibur diri dan menikmati akses ke rumah musim panas milik saudagar kaya. Selain mengetahui bagaimana cara bersenang-senang, mereka memiliki otoritas tingkat tinggi.